Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tiba pada pelajaran kita yang ke-6 dengan judul Tanggung Jawabku Terhadap Keluarga. Ya, tanggung jawabku terhadap keluarga. Nah, kita mulai dengan sebuah cerita yang ditulis dalam buku pelajaran kita. Diceritakan sepasang ayah dan anak, mereka sedang duduk di taman berdua, lalu anaknya baca koran, lalu tiba-tiba ayahnya tanya kepada anaknya, "Nak, itu apa?" Jadi dia tunjuk ke seekor burung, lalu anaknya jawab, "Itu burung pipit." Lalu nggak lama ayahnya tanya lagi, "Itu apa, Nak?" Anaknya masih sabar, dia jawab, "Itu burung pipit ya." Gak lama lagi ayahnya tanya lagi, "Itu apa, Nak?" Wah, ini udah agak kesal tapi masih ditahan-tahan. "Itu burung pipit ya." Dan kemudian ayahnya tanya lagi, "Itu apa, Nak?" Wah, ini udah kesal ya. "Itu burung pipit ya." Lalu ayahnya tanya lagi, padahal anaknya sudah kesal kan. "Itu apa, Nak?" Wah, ini sudah tidak tahan. Lalu anaknya jawab dengan keras, dia bilang begini, "Sudah aku bilang berapa kali ayah, itu burung pipit. Kenapa sih ayah tidak mengerti juga?" Jadi kesal dia, kesal. Lalu ayahnya pergi, lalu ditanya sama anaknya, "Mau kemana ya?" Wah, ada perasaan bersalah ketika ayahnya sudah masuk ke rumah. Tiba-tiba ayahnya datang lagi kembali. Dia buka buku tua begitu yang agak lusuh, lalu dia kasih ke anaknya, baca. Isi bacaannya adalah, "Hari ini putraku sudah berumur 3 tahun. Dia saat itu sedang senang-senangnya belajar membaca." Ditulis di buku diary itu. "Lalu kami melihat seekor burung pipit dan anakku bertanya 21 kali pertanyaan yang sama. Burung apakah itu?" Kemudian ketika anaknya telah selesai membaca, dia menangis dan memeluk ayahnya. Ya. Seringkali kita sebagai seorang anak memperlakukan orang tua kita dengan kurang baik, kurang sopan. Ya. Karena kita mungkin merasa bahwa orang tua punya sikap yang berbeda dengan kita. Dan kadang kita menganggap mereka aneh dan merepotkan. Tapi pandangan seperti itu adalah pandangan yang salah. Hubungan antara anak dengan orang tua sangat jelas diceritakan dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-41 sampai 52. Sama-sama buka kitab kita, Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ya. Saya akan baca dan saya berharap kalian juga baca. Judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di bait Allah. Dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah di mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan yang sudah kita baca ini, Lukas 2 ayat 41 sampai 52 menjelaskan kepada kita mengenai hubungan antara orang tua dengan anaknya. Ya. Saat itu Yesus masih berumur 12 tahun, berarti hitungannya masih remaja ya. Anak-anak beranjak ke remaja. Dari sini kita melihat bahwa seringkali antara orang tua dengan anak itu muncul kesalahpahaman. Karena sifat dari orang tua dan anak remaja itu jelas berbeda. Kalian remaja yang saat ini dengan orang tua jelas sifatnya sangat berbeda. Dan dalam keberbedaan itu seringkali timbul konflik, timbul masalah ya. Saya yakin percaya itu. Ya, setiap rumah tangga mengalaminya. Ya. Karena orang tua banyak mengharapkan anaknya melakukan apa yang diharapkan oleh orang tua. Tapi tidak berjalan seperti keinginan. Ya, tidak mungkin bisa berjalan 100% seperti yang diinginkan. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa ada beberapa hal yang akan berkembang dalam seorang remaja. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Ya, silahkan catat. Perkembangan kognitif ini adalah perkembangan secara intelektual. Dalam masa remaja, maka remaja akan memiliki ide-ide yang muncul tiba-tiba. Ya, pemikiran-pemikiran yang sebenarnya luar biasa. Imajinasinya imajinasi yang liar. Dan seringkali mungkin bahasa umumnya adalah ide-ide gila ya. Melakukan sesuatu yang di luar pemikiran oleh orang tua. Orang tua tidak sanggup memikirkan hal itu. Ya, suatu hari ada seorang anak, dia ingin coba main basket, tapi dia bawa meja ke bawah ring basketnya supaya dia bisa slam dunk. Ya, slam dunk itu berarti kan ada bola yang langsung ke ring basket. Dan akhirnya cedera, patah, tangannya patah dan ya, dia harus dioperasi. Ada sebuah ide yang gila yang dia anggap itu luar biasa dan dia lakukan. Banyak ide-ide yang muncul dari pikiran seorang remaja. Makanya saya punya pemahaman bahwa semakin seseorang itu muda, maka ide-ide yang muncul darinya semakin banyak. Ya. Dan dalam usia-usia seperti inilah saatnya menampung ide-ide yang luar biasa. Ya. Dan dalam usia remaja seperti ini harusnya pemikiran-pemikiran itu dikelola dengan baik. Jangan sampai dikekang, tapi jangan sampai liar juga. Ya. Oleh karena itu, wajar apabila kalian punya ide-ide yang kalian mau laksanakan. Ya. Imajinasi kalian. Nah, yang kedua adalah perkembangan moral dan etika. Silahkan catat. Perkembangan moral dan etika ini menyangkut kepada hukum atau penghormatan kepada orang yang lebih berkuasa. Dan paling sederhananya adalah ketika kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Maka di Indonesia punya kebiasaan untuk memanggil abang kepada orang yang lebih tua atau kakak gitu ya. Itu moral dan etika. Lebih luasnya lagi adalah di dalam rumah ada peraturan yang harus dihormati, harus diikuti. Di dalam kelas ada guru yang harus dihormati. Ya. Di dalam masyarakat ada pegawai-pegawai atau pemerintahan yang harus
turuti juga. RT, RW dan sebagainya harus diikuti. Dan mungkin banyak hal lain lagi, moral etika yang harus diikuti berdasarkan aturan yang ada di sekitar situ, yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Ya. Lalu yang ketiga adalah perkembangan ego. Ego berarti identitas diri, ego diri. Di dalam hal ini setiap remaja ingin mencari siapa sebenarnya dirinya. Makanya banyak remaja yang akhirnya caper atau cari perhatian di kelas. Dia ingin melihat siapa sih sebenarnya dirinya. Dia mulai belajar dari lingkungannya. Mungkin lingkungan pertemanan, ya lingkungan agama, ya mungkin di gereja begitu ya. Lingkungan komunitas atau apapun, di tempat di mana dia bergaul, dari situlah dia akan belajar siapa sebenarnya dirinya. Dan seringkali orang ingin menunjukkan siapa dirinya. Ya. Buat keributan, buat gaduh gitu ya. Buat komedi-komedi yang sebenarnya nggak sopan, tapi dia coba lakukan supaya dia temukan siapa dirinya sendiri. Ya, dalam umur seperti ini, remaja ini, maka kalian akan masih mencari siapa diri kalian sendiri. Ya. Dan yang terakhir adalah perkembangan iman. Perkembangan iman adalah di mana kalian akan bertumbuh untuk melakukan hal-hal rohani, hal-hal keagamaan secara bertahap. Dan biasanya semakin kalian dewasa, maka kalian harusnya semakin kokoh dalam mempertahankan apa yang kalian percaya. Dan sebaliknya, ketika kalian sudah tidak punya dasar yang benar, saat kalian mungkin SMP ya, atau kelas 6 SD, maka kalian ketika umur SMA seperti ini sudah tidak bisa lagi digoyang kemana arah pemikiran kalian. Sehingga kalau kalian sudah salah dari SD atau SMP-nya iman kalian, maka di SMA sudah sangat sulit untuk mengubahnya. Nah, dalam hal ini hubungan antara kisah Yesus dengan 4 hal ini adalah jelas ya. Dalam usia remaja, perkembangan 4 hal ini sangat jelas muncul dalam setiap orang, remaja khususnya. Ya, dan seringkali menimbulkan perselisihan atau mungkin konflik antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang liar, pemikiran-pemikiran yang mungkin sangat cemerlang, itu perlu dikendalikan. Tidak bisa hanya kita berkembang sesuai dengan keinginan kita. Dan tidak bisa juga seorang remaja dikekang untuk melakukan apa yang seperti orang tua inginkan. Kalau seperti itu ya, atau kalau dikekang maka akan menjadi masalah untuk kedepannya. Saja menjadi pribadi yang pasif atau mungkin pribadi yang memberontak. Oleh karena itu dalam hal ini kerjasama antara kalian dengan orang tua harus dilakukan. Mana yang bisa dilakukan dengan baik. Ide-ide tetap harus muncul, perkembangan harus muncul, tetapi tetap terarah kemana arahnya, dan jangan sampai dikekang. Nah, ada satu ayat yang saya rasa sangat penting buat kita dengar dan kita baca. Coba kita buka Keluaran 20 ayat 12. Ya, saya rasa kalian juga mungkin sudah hafal ya. Biar kita pasti, maka kita akan baca. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, di dalam ayat ini, ya, ini adalah hukum, salah satu hukum, ya, hukum kelima dari antara 10 hukum, memerintahkan kita menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kita. Dan ini adalah satu-satunya hukum yang memiliki janji. Di dalam hukum ini, sebuah janji yang diberikan adalah lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada umur, ada tanah. Dibahas di situ umur dan tanah. Janjinya adalah umur dan tanah. Umur berarti menyangkut kehidupan kita secara fisik, ya. Dan di sini juga dibahas tanah.
berarti ada berkat yang akan kita terima dari menuruti, menghormati orang tua. Ya, makanya oleh karena itu banyak anak yang ketika orang tuanya sudah renta, ya sudah pasti anak ini sudah tua juga ya, mungkin 40, 50 ya, merawat orang tuanya bukannya sakit, tapi malah makin sehat ya. Ketika menjaga orang tua, merawat orang tua, ya, salah satu guru di SMA kita melakukan hal itu. Selalu perhatian kepada orang tuanya, merawat orang tuanya dalam usia tua. Dan saya tidak pernah melihat beliau sakit. Ya, saya percaya juga itu juga dialami oleh orang lain. Ketika kita menghormati orang tua kita, umur kita panjang. Tetapi sebaliknya orang yang tidak menghormati orang tuanya, hidupnya tidak bahagia. Ada berkat juga yang diberikan, kekayaan. Ya, sehingga dengan demikian, ketika kita menghormati orang tua kita akan sukses. Tapi kalau kita melawan orang tua, maka kehidupan kedepannya justru banyak halangan, rintangan, dan bahkan menjadi terkutuk. Dan salah satu lagu yang mungkin terkenal, ya kita tahu, di Doa Ibuku. Di waktuku masih kecil, ya. Ada doa dari orang tua yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan untuk kita agar kita mendapatkan berkat, menjadi orang yang sukses. Ya, makanya doa restu ibu sangat dibutuhkan supaya kita menjadi orang yang sukses. Nah, ada satu kisah yang mungkin terkenal diceritakan tentang seorang maling kundang. Saya percaya kalian semua tahu ceritanya tentang seorang anak durhaka. Terlepas kisah ini nyata atau tidak, tapi kisah ini sangat memiliki arti yang dalam, penting buat kita pelajari. Maknanya begitu luar biasa. Sebagai seorang anak menghormati orang tua, dan kehidupan seorang anak yang menghormati orang tuanya akan menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap keluarga adalah menghormati orang tua, mengasihi orang tua, merawat orang tua. Ya. Mungkin kita merasa bahwa orang tua kita tidak adil, atau mungkin sulit untuk dimengerti. Tetapi sebagai anak yang baik, maka kita akan menjadi anak-anak yang suka untuk menghormati, suka untuk melayani, dan suka merawat orang tua kita. Sehingga kita akan menjadi anak-anak yang mendapatkan berkat, yang akan mendapatkan umur panjang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menghormati orang tua kita untuk hari-hari yang akan datang, mulai dari sekarang. Nah, anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, catat pelajaran-pelajaran penting yang sudah kita pelajari hari ini, foto lalu kirim ke Google Classroom. Ada satu tugas yang harus kalian kerjakan, dan tugasnya adalah berikan contoh 4 perkembangan yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan pengalaman pribadi atau mungkin berdasarkan apa yang kamu mengerti. Jelaskan dengan contoh 4 tadi, ya. Oke, kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Kami sudah belajar, biarlah kami menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kami, sehingga kami mendapatkan umur yang panjang dan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.